Selamat datang di kawasan konservasi kelompok Cinta Bahari Penangkaran Penyu Kalapa Bulan, Desa Legok, Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Jawa Barat tidak hanya dikenal punya destinasi wisata alam yang menawan saja, di Pangandaran ternyata juga ada destinasi wisata edukasi, salah satunya adalah penangkaran penyu. Lokasi pelestarian konservasi penyu ini berada di kawasan Pantai Legok, Jawa. Tepatnya di Dusun Sindang Sari, Blok Kalapa Bulan, Desa Legok, Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang berjarak sekitar 5 km dari pusat Desa Legok, Jawa, ke arah barat. Penangkaran atau konservasi ini dikelola oleh kelompok Cinta Bahari warga asli Kelapa Bulan. Penyu merupakan satwa migran yang seringkali bermigrasi dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Tak heran jika populasinya tersebar di seluruh samudera di dunia. Namun, saat ini hanya ada 7 jenis penyu yang masih bertahan, yaitu penyu hijau Chelonia midas, penyu sisik Eratmocheles imbricata, penyu kempes Ridley Lepidocheles kempi, penyu lektang Lepidocheles olivacea, penyu belimbing Dermocheles coriacea, penyu pipi Natator depressus, serta penyu tempayan Caretta caretta. 5 dari 7 spesies yang ada di dunia itu terdapat di penangkaran penyu Batu Hiu dan Legok, Jawa. Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ini disimpan di dalam tanah atau pasir agar dapat diramkan secara alami selama sekitar 50-70 hari, kemudian akan menetas dan menjadi anak-anak penyu tukik. Penyu merupakan organisme ikonik hidup di perairan laut. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 7 spesies penyu yang ada di dunia. Penyu merupakan reptil laut seperti kura-kura yang mampu menjelajah dunia dengan keempat sirip kakinya. Indonesia menjadi salah satu habitat bertelur 6 penyu. Dari 7 penyu yang ada di dunia, penyu memiliki kelebihan yaitu tetap bertahan terhadap perubahan iklim. Bagian tubuh penyu bagian atas dilindungi oleh cangkang yang disebut carapace. Penyu berbeda dengan kura-kura, mereka tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya itu dilarang. Kenapa penyu harus dilindungi? Penyu perlu dikonservasi karena saat ini kehidupannya terancam. Beberapa ancaman kehidupan penyu antara lain keberadaan hewan predator dan ancaman eksploitasi oleh manusia. Gangguan pada penyu khususnya pada saat bertelur baik itu oleh manusia khususnya nelayan dan satwa liar yang lain. Ancaman utama yang dihadapi oleh penyu laut mencakup perburuan dan perdagangan telur serta bagian-bagian tubuhnya. Kerusakan habitat peneluran akibat pembangunan di kawasan pesisir dan ancaman di laut dari aktivitas perikanan. Apa yang akan terjadi jika penyu punah? Jika penyu punah, maka akan menyebabkan penurunan pada semua spesies yang kelangsungan hidupnya bergantung pada padang lamun dan terumbu karang. Itu berarti akan banyak spesies laut yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber pendapatan menghilang. Mengapa penyu perlu dijaga dan dilestarikan? Menurut Profauna.net, penyu dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut, karena jika ekosistem seimbang, maka akan menciptakan hewan laut ikan yang baik pula untuk dikonsumsi. Berapa lama migrasi penyu? Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3.000 km dapat ditempuh 58-73 hari. Berapa jumlah populasi penyu saat ini? Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPSPL Pontianak, kelimpahan populasi penyu di pesisir Pulau berkisar antara 2.500 sampai 4.500 ekor per tahun. Apakah penyu bisa menggigit? Pada masa kawin, penyu jantan dapat mencumbu penyu betina dengan cara mengelus kepala penyu betina atau menggigit dengan lembut leher belakang atau flapper belakang penyu betina. Penyu melambangkan apa? Sedangkan penyu merupakan simbol kekuasaan dan kepemimpinan yang lembut dan santun. Bagaimana proses terjadinya migrasi penyu?
Migrasi tukik adalah proses migrasi penyu dari daratan ke lautan untuk tumbuh dan berkembang setelah mereka menetas. Migrasi reproduktif merupakan migrasi yang dilakukan oleh penyu dewasa dari samudera ke lautan dangkal atau ke daratan untuk kawin dan bertelur. Sekian informasi dari channel ABR TV Cimerak mengenai hewan satlangka yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya. Terima kasih.